Halo, saya Jenwati Kalika, mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Budi Utomo akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi. Menurut para ahli yang terdapat pada 4 bagian, yaitu Isnatun dan Farida 2013 halaman 80. Dalam bukunya yang berjudul Mahir Berbahasa Indonesia menyatakan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Artinya, teks eksplanasi menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena dari awal hingga akhir. Yang kedua, Kosasih E 2016 halaman 178 dalam bukunya yang berjudul Jenis-jenis teks analisis fungsi, struktur, dan kaidah serta langkah penulisnya menyatakan teks eksplanasi adalah teks yang menyajikan tentang fenomena alam yang bersifat informatif dan faktual. Artinya, teks eksplanasi harus bersifat informatif dan faktual agar bermanfaat dan dapat terpercaya oleh pembaca. Yang ketiga, Restuti 2013 dalam bukunya yang berjudul Mandiri Bahasa Indonesia menyatakan teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau peristiwa alam maupun sosial. Artinya, teks eksplanasi memiliki pola penyajian, menerangkan atau menjelaskan suatu terjadinya proses peristiwa atau fenomena. Yang keempat, Mashun 2014 halaman 189 dalam bukunya yang berjudul Teks dalam Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 menyatakan teks eksplanasi adalah teks yang disusun dari bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelasan, isi, dan interpretasi atau penutup. Terus yang kedua, tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.